Bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Para penting pembela negara dapat dikuak secara jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya kedaulatan dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pengolakan bersenjata dari dalam. Ancaman ini menjadi nyata bila mana Indonesia tidak siap dan semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar tujuan pertahanan. Ada 3 tujuan, yaitu tujuan kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum. Kedua, tujuan keadaban, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketiga, tujuan kedamaian, berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membela negara dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syaratnya yaitu menjiwai tanah air Indonesia, berjuang sampai titik darah penghabisan, terus menghormati para pahlawan telah menggugur medali kita. Terus unsur-unsur bela negara. Nah, ini unsurnya tuh 1. Cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun sifat bela negara. Sifat bela negara ada 2 sifat, yaitu sifat lunak dan sifat keras. Sifat lunak, psikological. A. Pemahaman ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Nilai-nilai luhur bangsa. C. Wawasan kebangsaan. D. Persatuan dan kesatuan bangsa. E. Kesadaran bela negara. Physical. A. Perjuangan mengisi kemerdekaan. B. Pengabdian sesuai profesi. C. Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. D. Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya, ya, contohnya ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, sifat keras. Sifat keras yaitu menghadapi ancaman militer. Contohnya, komponen utama. Sifat keras menghadapi ancaman militer. A. Komponen utama. B. Komponen cadangan. C. Komponen pendukung. Cinta tanah air. Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia. Indikator cinta tanah air meliputi menjaga tanah dan pekarangan
serta seluruh ruang wilayah Indonesia, menjaga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia, mencintai produk dalam negeri, budaya dan kesenian Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi. Indikator kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi 1. Memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. 2. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 3. Mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya. 4. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Dapat berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yakin akan Pancasila. Ini lebih menarik ini, karena Pancasila adalah pedoman sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran 1. Yakin didasari pada Pancasila. 2. Bahwa hanya Pancasila yang dapat mengamalkan kehidupan sehari-hari negara bangsa Indonesia yang tetap jiwa raya. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. 4. Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun indikator nilai yakin pada Pancasila meliputi memahami nilai-nilai dalam Pancasila, menjadi Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Rela berkorban, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum. Rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memajukan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara berbagai macam ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal secara psikis atau mental memiliki sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah, dan menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Secara fisik, jasmani meliputi kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.
Adapun contoh nilai kemampuan awal bela negara meliputi memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup, dalam mengatasi kesulitan, senantiasa memelihara kesehatan dan raganya, ulet dan pantang menyerah dan menghadapi tantangan, terus membina kemampuan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan bela negara dan bentuk keterampilan. Peran pemuda di tengah masa pandemi COVID-19 yaitu tetap di rumah dan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar, tapi juga bersosialisasi dengan menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer, bisa menggunakan sabun lainnya, terus jaga jarak, social distancing, terus bila mana terjadi atau ada gangguan seperti jenis itu langsung ke rumah sakit khusus yang menyediakan itu tes rapid. Revolusi mental sangat penting, sangat pentingnya sekali. Hal ini harus dimulai dari kita sendiri dan disebarkan pada orang-orang yang terdekat kita. Sampaikan kepada mereka secara baik-baik bahwa COVID-19 bukan hal yang patut diremehkan dan bukan patut yang ditakuti. Itu bisa sembuh karena dari tubuh kita atau dari antibodi kita. Bila kuat menyerang virus berarti bisa sembuh, kalau tidak kuat ya menunggu sampai bisa sembuh sendiri. Bila mana ada sakit dalam, contohnya kayak diabetes, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit darah, penyakit yang sangat sakit atau bisa disembuhkan, itu bisa mengakibatkan meninggal dunia karena terserang COVID-19. Pemuda diharapkan untuk menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, dan pengembangan. Melalui teknologi, gencakan, ajakan, edukasi semasif mungkin, himbauan sesering mungkin, dengan tindakan-tindakan pencegahan. Jelaskan dan ingatan selalu pentingnya stay of home, selalu di rumah, jaga jarak. Jadilah relawan menjadi sekitar dan membutuhkan dukungan makan dan obat dengan tetap menjaga prinsip perbatasan sosial, dan juga selalu ikuti anjuran pemerintah. Selalu juga cek di aplikasi atau sistem atau jalur yang itu sudah disediakan oleh pemerintah. Selalu cek setiap hari atau setiap jam bisa, untuk mengetahui sedetail bagaimanakah korban yang terkena COVID-19 itu, dan siapa yang sembuh, siapa yang meninggal, dan siapa yang pokoknya ada yang sembuh, ada yang meninggal, ada yang dikarantina, ada yang masih ODP, OTG, PDP, dan itu positif, dan terakhir positif. Ya, peran pemuda selalu memberikan pengarahan kepada warga sekitar dan teman-temannya bila mana tidak memakai protokol kesehatan, diberi pengarahan dan diberi anjuran atau sebuah omongan yang dimana dia menurut dengan protokol kesehatan, karena bila mana tidak memakai protokol kesehatan dan dia terkena
COVID-19, tetapi tidak ada efeknya, dan tetapi juga dia menjadi OTG. Kan semua orang tidak tahu itu OTG atau bukan. Bila mana OTG, itu OTG bisa menyebarkan virus COVID-19 tersebut. Nah, untuk itu marilah kita menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer dengan benar, dan jaga jarak. Dan jangan lupa bersihkan tempat-tempat yang sering dipegang oleh tangan, dan jauhilah kerumunan. Terima kasih sudah menonton video saya. Bila mana ada salah kata atau perbuatan saya, atau di dalam video itu ada kesalahan, saya mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.